Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah belajar gitu ya mengenai macam-macam perencanaan serta pengendalian produksi, termasuk penjadwalan, kemudian assembly line balancing juga. Eh, di bagian penjadwalan tentunya yang kita inginkan adalah kita ingin supaya proses produksinya itu berjalan dengan lancar gitu ya. Kalau misalnya kita punya banyak produk, kita punya mesin yang terbatas, kita harus merencanakan supaya di awal gitu ya, nantinya pada saat proses produksi berlangsung itu dapat menghasilkan hasil yang terbaik gitu, regardless goal yang diinginkan. Apakah itu minimizing flow time, minimizing average flow time, minimizing make span, itu tergantung dari masing-masing decision maker. Kaitannya dengan assembly line balancing, insya Allah rekan-rekan semua sudah juga belajar gitu ya, secara langsung praktek di lab Simanti, kaitannya dengan bagaimana kita merencanakan jumlah workstation di assembly station kita sendiri gitu ya. Jadi itu juga merupakan salah satu perencanaan gitu ya, bagian perencanaan dari proses produksi gitu. Nah, bagaimana kita mengendalikan proses produksi yang berlangsung gitu kan ya. Kita mempunyai ada beberapa tools gitu ya yang dapat kita gunakan, yaitu PAC atau Production Activity Control serta Input Output Control. Fungsinya tentunya adalah untuk controlling. Kalau misalnya di awal kita sudah merencanakan gitu ya, inginnya pada saat prosesnya produksi berlangsung itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Jadi kita harus melakukan controlling atau pengendalian dari produksi tersebut. Jadi mungkin untuk hari ini nanti kita akan sedikit gitu ya, sedikit membahas kaitannya dengan review scheduling teknik untuk batch flow, serta scheduling teknik untuk job shop, serta beberapa teknik yang kita dapat digunakan untuk PAC gitu, serta di akhir nanti kita akan belajar kaitannya dengan input output control. Nah, materi ini sebagian kecil itu akan masuk untuk midterm exam, sebagian lainnya nanti akan digunakan sebenarnya untuk ujian akhir gitu. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, basically di awal kita akan mendevelop rencana, kita akan membuat suatu rencana proses produksi itu sendiri. Bagaimana nantinya proses produksinya itu dilakukan, mesin mana saya dipakai gitu ya, barang mana saja yang dikerjakan lebih dulu gitu, sesuai dengan rencana scheduling yang kita miliki gitu. Serta misalnya berapa workstation yang akan kita buka masing-masing, berapa standar time-nya untuk masing-masing workstation-nya gitu, supaya kaitannya dengan tadi misalnya kita pengen memaksimalkan meminimasi goal-goal tertentu itu dapat kita laksanakan. Setelah perencanaan dilakukan, tentunya setelah itu kita melakukan execution gitu ya. Nah, apa namanya penting bagi decision maker pun nanti misalnya facility manager pun nanti misalnya manajer produksi untuk melakukan controlling atau pengendalian pelaksanaan produksi itu, execution-nya itu seperti apa. Nah, kita menyebutnya sebagai production activity control. Kalau misalnya cari di literatur, mungkin beberapa akan menyebut sebagai shop floor control. Itu basically adalah memastikan gitu ya bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lantai produksi itu sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kemudian nantinya membuat report kaitannya dengan hasil dari operasi tersebut. Kalau misalnya nih ternyata nggak bisa nih jalan seperti ini, apa namanya schedulingnya katakanlah seperti itu, berarti nanti tugas dari PAC itu sendiri itu adalah juga termasuk merevisi rencana yang telah direncanakan sebelumnya as per required. Jadi apabila memang dibutuhkan untuk melakukan revisi pun, misalnya let's say ada tiba-tiba breakdown mesin, bagaimana revisi itu dilakukan terhadap rencananya. Teknik-teknik PAC sebenarnya apa namanya sangat tergantung dari jenis manufacturing sistemnya. Pun teknik untuk perencanaan scheduling seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya gitu ya, itu juga sangat berbeda. Kalau sistemnya project based, maka kita akan merencanakan scheduling seperti project management.
gitu ya. Kita akan punya PERT, kita akan punya PAT-nya masing-masing, kapan harus dilakukan, kapan harus selesai, sehingga kita mendapatkan hasil di akhir gitu ya. Atau kalau misalnya kita melaksanakan secara job shop and or batch, itu ada juga teknik schedulingnya gitu ya. Beberapa menyebutkan sebagai salah satu contohnya adalah dispatching rule tertentu, first come first serve misalnya, first come first ya first serve, atau apa namanya, SPT gitu ya, shortest processing time atau longest processing time gitu, atau earliest due date atau EDD, itu kita bisa lakukan untuk kaitannya scheduling, apa namanya, manufacturing system di job shop and or batch gitu. Nah, untuk flow shop sendiri itu tergantung apakah ada nanti sharing machinery untuk produk-produk yang ada gitu. Kalau kalau misalnya memang ada, maka pelaksanaan schedulingnya tergantung dari berapa jumlah mesin yang digunakan bersama gitu ya. Otherwise sebenarnya nanti untuk scheduling flow shop seharusnya akan lebih mudah gitu dibandingkan untuk job shop sendiri. Gitu. Nah, kapan PAC ini dilakukan? Basically di awal, di semester 1 kalian sudah belajar mengenai capacity requirement planning. Berapa sih sebenarnya yang kita miliki, kemudian berapa material yang kita butuhkan di MRP gitu ya, material requirement planning. Setelah itu baru kita membuat, kalau misalnya perhitungan sudah oke, kita kemudian mengeluarkan order release planning. Dari order release ini sebenarnya orang lapangan atau shop floor manager itu akan membuat yang namanya production activity control, termasuk priority controlnya seperti apa, bagaimana pelaksanaan queuing manajemennya, input output planning sama kontrolnya siapa, bagaimana order sequencing serta order assignment yang harus dilakukan itu seperti apa. Itu basically dikeluarkan atau dibuat, direncanakan gitu ya. Intinya digunakan untuk pengendalian gitu ya, namanya juga control gitu. Nah, kalau misalnya setelah itu ada dispatching gitu ya, beberapa juga dilakukan, misalnya order sequencing atau assignment dilakukan pada saat dispatching, itu digunakan juga semua informasinya gitu ya sebagai controlling di production prosesnya. Dari situ, setelah itu production activity control, orang yang punya PIC untuk PAC ini harus melaksanakan production reportingnya gitu ya. Nah, eh untuk scheduling batch flow line sendiri sebenarnya mungkin tergantung dari tipe-tipe industrinya ya. Jadi contoh batch flow line adalah dia punya similar item to be manufactured dalam batch line. Jadi biasanya cukup besar batch-nya, tidak tidak kecil, tapi beberapa memang cukup kecil. Jadi tergantung. Batch flow line, jadi dia seperti flow shop tapi ada pergantian gitu ya. Itu eksis beberapa di beverage, ice cream, soap gitu ya, sabun, atau sebenarnya pabrik-pabrik farmasi gitu. Karena alat yang digunakan sama, tapi mungkin jenisnya itu berbeda. Karena prosesnya sama, otomatis urutan permesinannya bisa sama dong gitu. Tinggal nanti apa namanya, mungkin perlu let's say kalau beverage mungkin ganti label, ganti rasa gitu ya, ada penambahan material tertentu, begitu juga dengan ice cream, sama misalnya dari awal sampai akhir, tapi yang satu dikasih vanilla, yang satunya coklat, itu bisa dilakukan dengan batch line gitu ya. Nah, untuk batch flow line sendiri, schedulingnya itu biasanya fokus untuk minimasi change over time, supaya nanti pada saat pergantian antara satu item dengan item lainnya itu change over time-nya itu bisa seminimum mungkin. The smaller the change over time, nanti scheduling flexibility-nya akan semakin baik. Nah, untuk apa namanya? Untuk untuk batch flow sendiri sebenarnya mungkin pertanyaannya lebih ke apa namanya? How much to produce gitu ya. Eh, serta berapa lama runtime-nya gitu. Jadi nantinya berapa banyak yang harus diproduksi akan berpengaruh pada tadi per batch-nya harus bikin berapa sih sebenarnya ya kan. Kalau per batch-nya harus bikin 500 misalnya 500 galon gitu kan, harus menghasilkan 500 atau 5.000 galon liter susu misalnya untuk ice cream, itu akan butuh waktu berapa lama. Jadi berapa banyak yang kita punya di tangan materialnya, berapa banyak demand rate-nya itu akan mempengaruhi berapa yang harus diproduksi.
Nah, kemudian change over time-nya ini akan mempengaruhi, serta production rate-nya akan mempengaruhi how long, berapa lama sebenarnya runtime-nya, flow time-nya di dalam industri, di dalam mesin itu akan berjalan gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih per batch, katakanlah dalam 24 jam per batch itu masing-masing 6 jam, 6 jam, 6 jam gitu kan. Nah, mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Nah, nanti kaitannya kalau batch flow berarti bagaimana caranya supaya kalau misalnya ada change over dari satu item ke item lainnya, itu tetap oke gitu ya, change over time-nya, overall average-nya itu tetap minimal. Jadi kalau di sini berarti bagaimana kita mengurutkan sequence-nya adalah kita akan melihat item yang basically eh, apa namanya run out time-nya itu sekecil mungkin gitu ya. Sorry, sekecil mungkin. Jadi dia cepat habis istilahnya gitu kan. Nah, itu yang akan didulukan dengan catatan bahwa setup time-nya itu untuk masing-masing item relatively small, kemudian cukup independen dari sequence-nya. Maksudnya nggak harus berkaitan dengan sequence sebelumnya atau ya. Nah, run out time itu biasanya adalah period existing inventory dari terakhir di forecast gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen hitung berarti jumlah unit di inventory dibagi dengan demand rate. Itulah kenapa penting sekali kita tahu data demand rate-nya serta ketersediaan barang di punya kita atau inventory kita sendiri supaya kita bisa menghitung run out time-nya. Kalau run out time-nya itu kecil, artinya dia cepat habis, berarti kita harus buat duluan di antara batch-batch lainnya. Misalnya contohnya seperti ini. Katakanlah kita punya item A, B, C, D, punya masing-masing inventory, punya masing-masing demand gitu ya, per day-nya, sehingga kita bisa menghitung namanya R atau run out time. Run out time itu sendiri berarti adalah inventory dibagi dengan demand. Jadi kalau kalian kalian akan bisa menghitung seperti ini gitu ya. Nah, semakin kecil R itu artinya dia semakin cepat habis gitu. Kalau apa namanya contohnya di sini berarti produk A itu lebih cepat habis dibanding produk B, lebih cepat habis dibanding produk D, dan lebih cepat habis dibanding produk D. Sehingga kita bisa membuat scheduling priority kalau kaitannya dengan batch seperti ini. Oke. Yang berikutnya, insya Allah kita sebenarnya sudah belajar ini ya, job shop scheduling. Job shop scheduling biasanya dikarakteristikan dengan proses layout. Jadi, mungkin kalau bagi angkatan 21 next semester, kalian juga akan belajar tentang facility layout gitu ya. Nah, itu kaitannya erat dengan job shop scheduling. Tiap-tiap order akan punya sequence yang beda. Jadi sedikit beda dengan batch line yang dia produknya hampir sama, prosesnya sama, tapi punya karakteristik yang beda di akhir gitu ya, sehingga penggunaan mesinnya bisa sama karena sequence-nya juga sama. Di job sub scheduling biasanya jumlahnya cenderung sedikit gitu ya, tapi variasi produknya banyak dan masing-masing order akan punya sequence proses yang berbeda. Nah, ini yang harus hati-hati karena menjadwalkan job itu akan lebih susah dibandingkan flow shop atau batch line. Sequencing-nya dimulai dari sebenarnya bisa pakai beberapa yang sudah saya sampaikan, bisa pakai beberapa rules gitu ya, bagaimana kita mensequence-nya apa namanya mensequence order-order yang masuk di sini. Priority control yang dilakukan secara scheduling termasuk kita udah belajar first come first serve. Jadi mana duluan nih yang masuk gitu kan, yang datang itu yang akan dikerjakan duluan di mesin tersebut. Kalau misalnya mesin tersebut apa namanya, sorry, kalau misalnya di mesin tersebut
regardless misalnya dia processing time-nya short, processing time-nya panjang, atau earliest due date-nya masih nanti-nanti, kalau dia sudah datang, maka dia harus didulukan. Untuk short processing time, obviously kita akan membuat priority untuk masing-masing order di masing-masing mesin dengan apa namanya shortest processing time yang ada. Nah, penggunaan shortest processing time diharapkan dapat meminimalisir work in process-nya, kemudian manufacturing lead time-nya, serta bisa meminimalisir average job lateness-nya. Kalau kita punya data due date nih gitu, kita juga bisa menggunakan earliest due date gitu, bukan first come first serve, bukan short processing, mana yang harus selesai duluan. Maka kita akan memprioritaskan itu, atau berdasarkan slack time, basically itu hampir sama dengan due date atau critical ratio-nya, insya Allah juga kita sudah pelajari. Contohnya misalnya ini gitu ya, kita punya order A, B, C, D, kemudian kita punya semua data yang dibutuhkan, termasuk due date, kemudian lead time-nya gitu ya, slack time-nya gitu kan, apa namanya, sorry, kita punya current operation time, berapa banyak harus, berapa lama produk itu atau order itu dikerjakan di 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 mesin itu gitu ya. Ini let's say ini untuk satu mesin yang sama. Nah, slack time itu dihitung dengan ini ya, due date, due date-nya kapan, berarti 130 nih kan, misalnya yang ini, dikurangi present date, dikurangi total operation time remaining. Jadi apa namanya, total operation time remaining-nya, let's say 3 gitu ya. Sekarang adalah day 125. Padahal due date-nya 130. Berarti remaining time-nya adalah sebenarnya cuma 5 gitu ya. MLT remaining-nya 6 berarti kan. Sekarang di 125 berarti 125, 126, 127, 128, 129, 130 masih MLT-nya 6. Berarti due date-nya 130 dikurangi 125 dikurangi total operation time-nya itu dapat slack time gitu. Berarti 130 minus 125 minus 3 itu 2. Nah, bagaimana menghitung CR atau critical ratio adalah due date berarti 130 dikurangi 125 dibagi MLT remaining. MLT remaining manufacturing lead time remaining gitu ya. Nah, dari situ baru apa namanya kita bisa mengurutkan either dengan slack time-nya atau critical ratio-nya. Kalau satu artinya ordernya on schedule. Kalau kurang dari satu berarti apa namanya kita harus hati-hati. Takutnya apa namanya terlambat gitu ya karena remaining-nya lebih kecil gitu. Nah, kalau dari sini baru kita bisa urutkan, oke, mana yang harus kita kerjakan dulu. Yang CR-nya biasanya lebih kecil gitu. Nah, kalau misalnya job shop dengan menggunakan scheduling sequence, gitu ya, berarti cuma tinggal ini, sesuai dengan EDD. Kalau earliest due date mana nih? Berarti A, B, C, D, gitu. Kemudian kalau misalnya shortest processing time, berarti berdasarkan current operation time-nya. Berarti B, A, C, D. Ini operation time-nya, gitu ya. Kalau berdasarkan apa namanya slack time-nya, berarti dari yang kecil dulu A, B, D, C. Dan kalau berdasarkan critical ratio-nya itu dari nilai terkecil dulu karena dia mungkin telat gitu ya. Itu B, A, C, D gitu ya. Jadi apa namanya kalian akan punya beberapa, misalnya punya semua data itu ada, kalian akan punya beberapa result dan silakan dibandingkan atau dipilih sesuai dengan goal yang dibutuhkan. Nah, selain tadi scheduling, sebenarnya kita juga harus memastikan bahwa ada queuing atau antrian, panjang antrian yang ada yang masuk gitu ya, work in process di lantai produksi kita. Gitu. Karena semakin panjang antrian, obviously adalah work in process-nya itu makin menumpuk dan in a way lead times-nya itu juga akan semakin tinggi. Jadi nantinya kalau manajemen queuing ini atau antrian ini direncanakan untuk
mengkompensasi kalau misalnya ada uneven flow incoming-nya, kemudian ada variation waktu gitu ya di work center tertentu. Jadi workstation-nya harusnya sama nih, tapi waktunya ada yang ngerjainnya 1 menit, ada yang 1,5 menit gitu. Jadi apa namanya harus di manage istilahnya gitu. Oh, kalau misalnya di sana lebih lambat, mungkin antriannya dipindah kayak gitu ya. Nah, antrian sendiri sebenarnya bisa dikontrol, control key itu bisa, uncontrol kita biarkan atau apa namanya kita ada yang namanya idle time. Jadi kalau misalnya apa namanya memang terjadi seperti itu, uh, let's say beberapa operator kita biarkan idle dulu gitu ya, yang sudah terlanjur bekerja dengan cepat gitu. Nah, objektif dari queue length management itu sebenarnya tadi ya sudah disebutkan reducing work in process, shortening the manufacturing lead times, kemudian kita pengennya tidak ada bottleneck resources. Nah, bagaimana melakukan key length management? Let's say kita punya apa namanya eh, antrian gitu ya yang terlalu banyak misalnya gitu. Jadi kita bisa akhirnya daripada menunggu gitu di satu mesin di depan mesin, kita bagi menjadi two or more batch gitu. Jadi apa namanya tujuannya tentunya supaya reduksi lead time tadi. Jadi nggak perlu nunggu. Misalnya di run dulu di SU1, kemudian nanti setelah itu selesai apa namanya kemudian di run di SU2 untuk produk satu, begitu juga yang selanjutnya. Jadi intinya seperti nggak harus menunggu gitu ya, kita bagi menjadi batch tertentu. Nah, kalau misalnya tidak di overlapping, apa namanya harus kayak tunggu menunggu gitu kan ya. Setelah selesai di SU1, nunggu dulu nih proses 1 selesai, proses 2 selesai, baru dibawa ke SU2, proses 1 di running, proses 2 baru di running gitu. Kalau misalnya kita mau overlapping, berarti tanpa menunggu proses 2 selesai di SU1, kita sudah bisa running di SU2 untuk proses satunya gitu ya. Jadi memang ada overlapping tapi tidak akan mengganggu. Di mana kita basically bisa saving lead time-nya gitu. Itu kalau kita bikin operation overlapping. Bisa jadi kalian membuat operation splitting. Apa itu operation splitting? Kalau misalnya production lot-nya itu dibagi menjadi 2 atau lebih batch, kemudian operasi yang sama dilakukan simultaneously untuk sublot tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa namanya? Untuk memastikan bahwa untuk mengurangi lead time juga gitu. Jadi apa namanya? Let's say kita biasanya kalau pakai single mesin seperti ini yang atas gitu ya, ada setup time-nya. Kita setup dulu baru running gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita single mesin secara otomatis flow time-nya itu akan jauh lebih banyak, lebih panjang. Tapi kalau misalnya kita punya capabilitas punya 2 mesin, maka even if kita spend more time untuk setup mesin kedua, secara overall itu kita bisa saving lead time-nya. Overall average flow time-nya juga akan kecil karena kan sebenarnya di rata-rata ya, bukan in total. Nah, bisa jadi kalian melaksanakan secara bersamaan, bisa jadi dilaksanakannya itu overlapping dengan offset setup yang berbeda. Jadi yang satu di setup dulu, kalau itu udah selesai di setup dan running, baru setup yang berikutnya. Tidak ada masalah, mana yang lebih preferable gitu. Sorry, ini berarti ini adalah setup mesin 1, ini setup mesin 2 gitu ya. Jadi apa namanya ini untuk mesin 1, mesin 2, mesin 1 dan mesin 2. Oke. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa melaksanakan controlling, baik itu untuk apa King Length Management maupun schedulingnya sendiri, eh, di PIC itu kita juga harus namanya mengkontrol input dan output-nya gitu ya. Nah, input output control ini merupakan suatu teknik yang dilakukan biasanya daily gitu ya.
Intinya adalah kalian mengkomparasi antara berapa banyak yang dischedule-kan untuk apa namanya diproduksi gitu ya, dibandingkan dengan actualnya gitu ya. Inputnya berapa, outputnya berapa, itu secara perencanaan gitu ya, direncanakan berapa. Kemudian nanti di-compare dengan inputnya berapa dan outputnya berapa, actual value-nya. Input output control biasanya digunakan untuk kontrol queuing atau antrian, work in process, serta manufacturing lead time-nya. Jadi kalau misalnya ada miss gitu ya antara schedule-nya yang direncanakan dengan actual input output control-nya, nah maka sebenarnya planner-nya itu bisa determine apa action yang necessary untuk bisa memastikan output-nya itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, konsep dari input output sendiri sebenarnya tergantung dari berapa banyak work center yang pemrosesannya gitu ya. Nah, basic idea-nya adalah sebenarnya di dalam produksi itu sendiri kita akan punya inputan dan output dan selalu akan ada kemungkinan work in process di dalamnya. Jadi ada queuing, ada antrian sebelum diproses. Kalau sudah selesai diproses maka dia jadi output gitu ya. Jadi di dalam kotak ini itu kita akan tetap menyebutnya sebagai work in process. Nah, ending dari work in process sendiri gitu ya, setelah selesai diproses ini itu harus sama dengan beginningnya berapa yang masuk nih di sini ditambah berapa inputannya dikurangi outputnya. Jadi kita menghitung berapa sebenarnya banyak work in process di awal. Work in process artinya produknya belum jadi, nggih. Jadi masih mungkin di tengah sini, masih mungkin di antri di sini, masih di dalam proses juga gitu. Nah, untuk single work center processes kita dapat menggunakan equation ini apa sih namanya? Ya, equation gitu ya, dengan ada macam-macam gitu. Apa namanya? Kalau misalnya kita punya banyak time period, obviously bahwa nantinya input cumulative deviation untuk period I itu harus sama dengan period sebelumnya dikurangi dengan berapa banyak input yang direncanakan ditambah actual inputnya. Ini untuk cari jumlah inputnya. Kalau misalnya prosesnya panjang, AI-nya atau time period-nya cukup panjang. Begitu juga dengan outputnya, maka kita akan hitung kumulatif outputnya, deviasinya dengan deviasi sebelumnya, periode sebelumnya dikurangi plan outputnya ditambah dengan actual outputnya. Jumlah work in process-nya, jadi di akhir tadi ya, itu akan sama dengan jumlah di akhir sebelumnya, periode sebelumnya, ditambah PI dikurangi PO. Jadi sebenarnya sama kayak ini nggih, beginning WIP, karena yang previously itu sebenarnya beginning, ditambah berapa banyak yang direncanakan inputnya, dikurangi yang direncanakan outputnya. Ini untuk plan-nya yang direncanakan. Kalau P itu yang direncanakan, E itu actualnya, gitu ya. Sehingga EWIP ini adalah sama rumusnya dengan PWIP, perbedaannya adalah yang ini direncanakan nih. Nah, yang ini actualnya. Nah, lead time-nya berarti adalah work in process dibagi dengan output rate. Nah, contoh dari input output control table itu seperti ini gitu ya. Jadi kita akan punya perencanaan input dan kita akan bisa menghitung ICD, OCD serta actual work in process-nya. Jadi kita akan mulai dari periode sebelumnya, misalnya gini ya. Oke, periode sebelumnya di hari pertama di day 25 itu tidak ada cumulative deviation gitu ya. Di hari berikut tapi kita punya actual work in process sebanyak 32. Oke. Nah, berarti apa namanya? Actual WIP ini itu direncanakan apa namanya? Akan selalu ada untuk setiap harinya. Gitu ya. Karena direncanakannya kira-kira segini. Kita nggak pernah tahu, tapi kurang lebih karena di at the beginning of the period itu actual di kedua, ya kita rencanakan oke, work in process-nya direncanakan kurang lebih setiap hari itu 32. Nah, kemudian production manager akan merencanakan berapa banyak inputnya karena kita masih ada WIP gitu ya.
untuk tiap harinya, begitu juga outputnya. Oke, aku pokoknya apa namanya, kalau tak input 16, nanti outputnya berarti 16. Itu perencanaan. Itu actualnya itu akan berbeda. Berarti let's say hari ke-26 gini ya. Actualnya ternyata yang datang inputnya cuma 12, sehingga kumulatif deviationnya adalah 0 ini ya. Berarti yang di inputnya adalah 0 yang sebelumnya ICD I-1 dikurangi PI dikurangi 16 ditambah 12 sehingga kita lihat bahwa ada deviation negatif. Berarti actualnya inputnya kurang dari yang direncanakan. Begitu juga dengan outputnya sama. Oh, ternyata dari 32 misalnya work in process bisa diselesaikan berapa gitu ya. Apa namanya? Actualnya berapa. Jadi nanti ada deviasi. Oh, ternyata outputnya lebih besar sedikit nih gitu dari yang direncanakan gitu ya. Mungkin beberapa enggak gitu. Nah, di sini perlu hati-hati karena kita harus selalu menghitung juga cumulative deviation sebelumnya untuk mendapatkan nilai cumulative deviation setelahnya. Nah, untuk actual work in process-nya intinya seperti ini gitu ya. WIPE plus AI gitu ya. Jadi berarti tadi yang sebelumnya berapa actualnya? Berarti 32 ditambah input, actual inputnya 12 dikurangi uh, actual outputnya. Nah, kalau yang plan berarti kalau misalnya nggak ada data perencanaan, kita tinggal pakai data apa namanya actualnya dulu sebagai perencanaan 32 berarti dikurangi 16 ditambah 16 karena plan semua dia direncanakan seperti itu. Kita hitung terus gitu. Nah, suatu situasi akan dianggap sebagai under control atau normal situasi pada saat perencanaan WIP yang direncanakan itu kurang dari 3 atau 4 kali STD, standard deviation dari ending actual work in process-nya. Nah, kalau misalnya ternyata apa namanya, sorry, lebih dari itu gitu ya, dan berarti dia tidak tidak under control intinya gitu ya. Nah, acceptable deviation itu adalah rentangnya 2 kali dari standard deviation-nya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini berapa kali nih standard deviation-nya gitu, kemudian tinggal dikalikan saja. Jadi apa namanya, BW-nya di akhir harus kurang dari ending WIP. Nah, misalnya berarti dalam hal ini dia kurang normal gitu ya, karena yang direncanakan itu apa namanya tidak kurang dari ending work in process-nya. Nah, apa yang beberapa jenis out of control situation itu ya gitu ya. Kalau misalnya length dari antriannya itu melebihi upper limit karena misalnya ada failure. Misalnya sorry, yang dibutuhkan katakanlah key-nya harusnya cuma sekitar 5, tapi ternyata ada 10 nih yang nunggu istilahnya gitu ya. Jadi misalnya kayak seperti ini gitu. Ada work in process yang cukup banyak tapi tidak terselesaikan. Jadi secara otomatis kalian nunggu kan, nunggunya terlalu lama. Jadi solusinya adalah decrease input atau increase proses outputnya. Artinya adalah kalian harus bekerja lebih keras gitu supaya tadi work in process-nya yang numpuk tadi itu bisa dikerjakan. Nah, atau yang kedua adalah tadi yang pertama berarti exit king-nya ya, maksudnya work in process-nya. Atau yang kedua adalah outputnya below the lower limit gitu. Artinya adalah nilai outputnya terlalu kecil dibandingkan dengan let's say inputnya. Nah, itu juga harus apa namanya diurus karena artinya mungkin ada kerusakan, ada scrap atau ada inefficient processing atau jumlah inputnya malah justru kurang gitu.
Nah, nantinya kalau misalnya kita sudah bisa menghitung input output kontrol tadi tabelnya, kita harus memastikan dulu gitu ya. Intinya mengkontrolnya. Oh, pada saat merencanakan input dan pada saat merencanakan output itu harus serealistik mungkin. Kalau misalnya nih kalian tahu production rate-nya itu misalnya 100 per hari ya, jangan sampai nanti kalian merencanakan outputnya 120 misalnya gitu itu kan tidak realistik meskipun mungkin ya dipercepat bisa atau inputnya dipercepat atau misalnya ada lemburan gitu ya dan nah ini kalian harus merepresentasikan capacity serta kapabilitas labor sama equipmentnya gitu. Nah, a plan or actual input gitu, apa namanya lebih besar dari realistic output itu akan meningkatkan work in prosesnya. Jadi kalau kalian tahu bahwa yang kalian rencanakan outputnya itu 50, berarti jangan kemudian membuat inputannya jauh lebih besar daripada 50. Karena kan takutnya, khawatirnya kalau tidak sesuai, nanti malah justru menumpuk, ada terjadi king atau penumpukan work in progress gitu. Nah, semua deviasi yang terhitung di dalam plan input dan output intinya itu menunjukkan ada masalah. Jadi misalnya nih ya, cumulative deviation. Ini gimana nih kok kurang terus gitu kan inputnya dibandingkan dengan yang direncanakan. Pun outputnya selalu lebih besar daripada inputnya misalnya gitu. Itu juga menandakan ada masalah dan harus diselesaikan. Oke. Demikian kuliah hari ini gitu ya. Nanti mungkin saya akan share materinya. Kalian bisa mencoba melakukan latihan soal di sini. Jadi misalnya production planner merencanakan operation splitting paralel gitu ya, scheduling dengan penambahan masing-masing operasi satu. Jadi ini masih di awal gitu ya kaitannya dengan operation splitting. Kalau routing operasi A ke B ke C gimana ya dengan lot size yang 500. Berapa banyak manufacturing lead time yang bisa dikurangi dan coba gambarkan dalam Gancar kalau splittingnya tanpa setup apa namanya offset. Nanti kalian cek lagi materinya, kemudian coba kerjakan karena kemungkinan besar juga bisa jadi tipe-tipe soal yang sama akan keluar di ujian akhir gitu ya. Yang berikutnya misalnya nih ada stasiun kerja dengan kapasitas penuh dan utilitas penuh, jadi ada performansi dari mesinnya gitu ya, punya input kemudian punya outputnya. Nah, kalau misalnya beginning work in process-nya adalah 50, berapa WIP yang ada pada hari keempat dan berapa input di hari ketiga. Kalau misalnya work in process yang direncanakan pada hari keempat adalah 40. Oke, nanti insya Allah saya share, kalian coba latihan soalnya, begitu juga dengan schedulingnya. Insya Allah nanti kalau kalian bisa mengerjakan itu, semua latihannya, apa namanya, bisa mengerjakan ujian tengah semesternya. Oke, demikian dari saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi